Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Faria Nurdin, Nur Rahma, Husnadia, dan Maudi Ramadhani. Kami akan membacakan materi tentang penelitian eksperimen. Pengertian eksperimen. Eksperimen merupakan suatu metode penelitian dimulai dengan suatu pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Pada saat yang sama, peneliti mengajukan satu hipotesis atau lebih yang menyatakan sifat hubungan yang diharapkan. Menurut Robert Setyanto 2013 menjelaskan bahwa eksperimen secara lebih singkat adalah merupakan cara mengatur kondisi suatu eksperimen untuk mengidentifikasi variabel-variabel menentukan sebab akibat suatu kejadian. Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif dan memiliki ciri khas tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrol. Peneliti dapat melakukan kontrol terhadap variabel bebas baik sebelum penelitian maupun selama penelitian. Menurut Frankel dan Walken, 2019 menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang unik karena satu-satunya tipe penelitian yang memberi kesempatan kepada peneliti untuk secara langsung dapat mempengaruhi variabel penelitian. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan model pembelajaran tertentu terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu manipulasi. Karakteristik pertama yang selalu ada dalam penelitian eksperimen adalah adanya tindakan manipulasi variabel yang secara terencana dilakukan oleh seorang peneliti. Yang kedua yaitu mengontrol variabel. Mengontrol merupakan usaha untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan observasi. Tujuan melakukan observasi adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok. Baiklah, selanjutnya mengenai prosedur penelitian eksperimen. Nah, adapun beberapa langkah-langkah dalam penelitian eksperimen, yaitu menurut MZIR tahun 2010, yang pertama, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, memilih subjek dan instrumen pengukuran. Yang ketiga, memilih desain penelitian. Yang keempat, melaksanakan prosedur. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya mengenai desain penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu desain prates dan posttest. Desain ini dilakukan hanya terhadap satu kelompok, yakni kelompok eksperimen, dengan cara menganalisis X melalui skor yang diperoleh dari pelaksanaan pretest dan posttest. Yang kedua, desain kelompok pembanding. Desain ini dilakukan dengan cara mengadakan eksperimen terhadap dua kelompok atau lebih dan menjadikan sebagian kelompok sebagai kelompok eksperimen dan sebagiannya lagi menjadi kelompok pembanding. Yang ketiga yaitu desain counterbalance. Nah, desain ini biasa dikatakan sebagai desain rotasi.
Nah, desain ini digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan desain dan pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak. Kemudian desain terakhir yaitu desain faktorial. Desain ini merupakan desain yang dapat memberikan perlakuan atau manipulasi dua variabel bebas atau lebih pada waktu bersamaan untuk melihat efek masing-masing variabel bebas secara terpisah dan secara bersamaan terhadap variabel terikat dan efek-efek yang terjadi akibat adanya interaksi beberapa variabel. Selanjutnya, validitas penelitian eksperimen. Yang pertama itu ada sejarah. Faktor sejarah dalam penelitian ini dikendalikan dengan menetapkan waktu perlakuan yang tidak terlalu lama sehingga hasil penelitian benar-benar akibat dari perlakuan bukan karena adanya pengalaman di luar setting penelitian. Kedua itu kematangan. Kematangan yang dimaksud di sini mengandung arti proses perubahan yang terjadi pada subjek yang penelitian yang terlibat dalam eksperimen. Perubahan terjadi secara alamiah intervensi perlakuan. Ketiga itu testing. Testing ini merujuk pada arti pelaksanaan pretest sebelum melakukan perlakuan. Validitas internal dapat terancam dengan adanya pelaksanaan pretest karena pretest dapat mempengaruhi penampilan individu dalam post-test. Keempat itu instrumentasi. Instrumentasi menunjukkan perubahan yang dapat terjadi dalam pengukuran selama penelitian eksperimen. Instrumentasi sering muncul karena kurang konsistennya instrumen pengukuran. Lima, yaitu seleksi. Seleksi ini salah satu faktor yang dapat mengurangi validitas internal. Eksperimen adalah seleksi subjek sebab dengan memilih subjek yang ditempatkan dalam kelompok, maka hasil akhir tidak saja disebabkan oleh perbedaan perlakuan tetapi juga oleh perbedaan subjek sebelum diberikan perlakuan. Keenam, regresi statistik. Regresi statistik sering muncul bila subjek dipilih berdasarkan skor eksperimen mengacu pada kecenderungan subjek yang memiliki skor yang paling tertinggi pada pretest, skornya paling rendah pada post-test, atau sebaliknya. Nah, kalau ketujuh itu mortalitas subjek. Pengendalian mortalitas subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan memotivasi seluruh subjek untuk ikut berpartisipasi aktif sepanjang pemberian perlakuan dan melakukan pencatatan presensi secara ketat. Kedelapan itu kombinasi interaktif. Pengendalian kombinasi faktor ini dilakukan dengan menempatkan subjek ke dalam kelompok-kelompok penelitian secara acak. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami tentang penelitian eksperimen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.